Oke guys, kita akan melanjutkan BTTH episode 99 part 1. Setelah mengalahkan Wang Sheng, Soyan melanjutkan perjalanan sama. Karena itulah, selain Soyan merasa tidak bisa meninggalkan Tuan Putri, keluarga Nalan ini sendirian. Rubah putih mistisnya di tangannya juga mungkin bisa membantu melewati labirin alami yang menunggu mereka sepanjang perjalanan. Nalan Yandran berusaha menjelaskan semua hal yang dia ketahui tentang pegunungan mata surga, salah satunya tentang suku binatang ajaib yang disebut sebagai suku tikus penelan emas yang merupakan pengendali sejati gunung mata surga. Dan berdasarkan kesepakatan yang dibuat dengan ras manusia, suku tikus menelan emas akan menempati 2 dari 10 tempat di kolam darah gunung surga. Soyan mengangguk paham atas penjelasan Nalan Yandran dan kembali melanjutkan perjalanan di mana sepanjang melihat pendaki lain di gunung, para pendaki itu selalu menengok antusias kepada Nalan Yandran, menunjukkan mereka juga mengincar rubah putih mistis untuk melewati labirin. Karena itulah, Soyan segera mengambil tindakan dan melepaskan kekuatan bintang 9 Donghuangnya, hingga membuat wajah semua orang mengkerut ketakutan. Awalnya situasi menjadi tenang karena pemuda-pemudi ini kebanyakan tidak lebih dari bintang 5 Donghuan, terintimidasi oleh kekuatan Soyan. Namun ternyata beberapa saat kemudian mereka justru menyatukan kekuatan dan berencana untuk menyerang Soyan serta Nalan Yandran bersama-sama. Nah, berhubung ente sok keras, Soyan pun tidak keberatan untuk memberikan pelajaran dan langsung mengirim orang pemuda terbang dengan 1 pukulan saja. Tapi orang yang sudah dikirim terbang oleh Soyan malah berulah dan memprovokasi orang-orang sekali lagi. Sehingga Soyan pun memutuskan untuk memberi pelajaran si anjing satu ini. Dengan cepatnya Soyan yang berkedip sebelum muncul di belakang si anjing dan melepaskan pukulan api tertai hati di punggungnya, sebelum akhirnya membakarnya menjadi abu tanpa ampun. Namun sayang, provokasi si anjing itu sudah berhasil membuat lebih dari 20 Donghuang yang berkumpul di sana menyerang Soyan yang beramai-ramai dan melepaskan silusin pilar kayu tajam ke arah sang tuang muda keluarga Xiao yang menyipit permatanya sebelum menarik keluar penguasa hitam. Suan mengayunkan dan membentuk bayangan penguasa hitam gelap sehingga membentuk semacam penghalang yang melingkar menutupi tubuhnya. Dan Nalan Yandran sebagai perwujudan salah satu teknik aliran 6 penguasa hati. Semua orang tanpa sadar menjadi dingin ketika serangan Doki terakhir diblokir oleh bayangan penguasa hitam. Tidak menyangka sama sekali kekuatan pihak lain meskipun seorang bintang 9 Donghuang benar-benar berhasil memblokir serangan mereka semua. Karena merasa perlu membereskan gerombolan anjing-anjing ini, Soyan pun meminta Nalan Yandran untuk menunggu di pintu masuk labirin lebih dahulu. Sebelum meledakkan Doki gioknya, membuat semua orang ini sadar bahwa pemuda yang sudah mereka konfrontasi adalah orang yang kuat, yang tidak kalah dengan para jenius Papilion layaknya Tangin dan Wang Sheng. Namun Soyan sudah tidak mau memberikan pengampunan dan dengan cepat mengayunkan penggaris hitamnya untuk mengaktifkan teknik tsunami pemecah api. Seketika api giok menyebar menyebabkan seluruh tanah di sekitarnya menjadi berantakan dan hanya dalam sekejap mata menggelamkan semua orang dalam lautan api. Soyan memasukkan penguasa hitam kembali ke cincin menyimpanannya dan berencana untuk menyusul Nalan Yandran. Tiba-tiba saja ada sesosok laki-laki tua berjubah abu-abu yang menatapnya sambil tersenyum sebelum menanyakan apakah Soyan akan pergi begitu saja. Setelah membuat tempat ini porak-poranda sekali lagi, Soyan mampu membaca jika mbak-mbak ini adalah seorang dozong dan berhubung ada tabir yang menghalangi orang kuat masuk di pintu itu, kemungkinan besar orang tua ini adalah salah satu anggota suku tikus penelan emas surga. Karena sudah kepala bertemu dengan tetua tikus penelan emas, Soyan pun memperkenalkan diri dan meminta maaf sambil menyerahkan beberapa pil perbaikan ki kepada si tetua tikus penelan emas orang tua berpakaian abu-abu. Terkejut saat melihat tindakan Soyan ini karena meskipun pil perbaikan ki hanyalah pil obat tingkat 5, namun bagi golongan bintang iblis yang tidak memiliki alkemis obat-obatan semacam ini adalah sesuatu yang langka dan sangat berharga. Karena itulah si mbak-mbak buru-buru tertawa ramah berterima kasih atas kepekaan Soyan. Dalam menghormati orang tua lelaki itu, segera memperkenalkan diri dengan nama Jiansu dan mempersilahkan Soyan melanjutkan perjalanan, bahkan memperingatkan bahwa di dalam labirin masih ada cukup banyak penghalang dan meminta anggota suku tikus penelan emas yang ada di dalam labirin untuk memperlakukan Soyan secara khusus. Soyan tidak mampu melihat penampakan di dalam labirin dengan jelas
dan langsung berjengik kaget saat Nalanyandra menyentuh tangannya. Namun ketika Soyan menoleh, dia tidak menemukan apapun di sana. Baru kemudian Nalanyandra menjelaskan jika labirin ini bisa menghalangi pandangan seseorang, dan meskipun Soyan tidak bisa melihat apapun di dalam labirin, dia bisa tenang karena Nalanyandra akan menarik lengannya mengikuti rubah putih mistis melewati labirin. Beberapa lama melewati labirin, Nalanyandra memberikan pengingat bahwa mereka akan segera keluar dari labirin, dan benar saja, karena beberapa saat kemudian puncak Gunung Mega muncul di hadapan mereka. Nalanyandra menunjuk Gunung Mega tersebut dan menjelaskan bahwa saat ini mereka telah berada di bagian tengah Gunung Mata Surga dan akan melewati pos pemeriksaan suku tikus penelan emas. Untuk benar-benar mencapai kolam darah Gunung Surga masih adalah beberapa waktu sampai penutupan labirin, dan apabila labirin ditutup maka kesempatan untuk menerobos pos pemeriksaan juga akan berakhir. Karena itulah penjinger yang sudah datang lebih dulu di depan tangga batu tersenyum kecil melihat Soyan tidak ada di sana, membenarkan dugaannya jika pemuda itu memang kuat hanya karena mendapatkan kekuatan tambahan. Namun tepat saat penjaga labirin hampir mengumumkan bahwa labirin akan segera ditutup, dua sosok manusia meleset keluar dari labirin seperti anak panah sebelum tertawa canggung dan menanyakan apakah mereka menunggu kelulusan pos pemeriksaan atau tidak. Kedatangan Soyan yang jelas saja membuat penjinger melayangkan tatapan kesal, sementara ahli muda lain hanya bisa menatap penuh keterkejutan. Tidak menyangka jika pemuda yang digadang-gadang sebagai kuda hitam ini benar-benar menemukan jalan menuju pintu masuk kolam darah. Soyan menyapukan pandangannya ke segala arah dan menemukan penjinger sedang menatapnya lamat-lamat yang meskipun selamat ini Soyan selalu dihujani tatapan penuh cinta oleh ciwi-ciwi di sekitarnya. Sepertinya masalahnya dengan papilun petir angin sudah terlalu besar hingga membuat penjinger menatapnya dengan pandangan menusuk semacam ini. Tatapan Soyan beralih ke arah Tangyin dan Wang Shen, di mana Tangyin menatapnya sambil tersenyum, sementara Wang Shen justru mengungkapkan pandangan dingin. Selain ketiga orang ini, tatapan Soyan tiba-tiba saja terpaku pada sosok gadis kecil di pintu masuk, di mana Nalanyandra buru-buru memperingatkan Soyan untuk berhati-hati, karena gadis yang tampak imut itu adalah Mu Jingluan, yang juga merupakan orang paling luar biasa di antara generasi muda Pavilion Bintang Jatuh. Kejutan tanpa sadar melintas di mata Soyan saat mendengar penjelasan Nalanyandra, menyadari bahwa sekarang akhirnya dia telah melihat semua jenius muda dari 4 pavilion besar dataran tengah. Namun sebelum sampai Soyan mengamati Mu Jingluang lebih jauh, kepala suku tikus penelan emas Jinsi mengumumkan bahwa para pemuda yang hendak menempati 8 tempat tersisa di kolam darah harus melewati pos pemeriksaan. Yang telah sukunya tetapkan, tatapan Soyan berhenti di tubuh Jinsi, dan samar-samar bisa mendengar bahwa Jinsi ini sepertinya mengalami cedera yang cukup serius. Jinsi melanjutkan bahwa selama seseorang berhasil mencapai puncak gunung di tengah gelombang sonik yang dikeluarkan oleh dua tikus penjaga, maka mereka akan dianggap berhasil lewat. Soyan segera berjengit mendengar percakapan pribadi di sekitarnya, di mana kebanyakan ahli muda itu mengeluh karena mereka tahu jika suku tikus penelan emas memiliki sosialisasi dalam serangan gelombang sonik. Ahli muda ini mulai mempersiapkan diri dalam waktu 5 menit yang diberikan oleh Jinsi, bahkan mulai mencari kawan sekelompoknya untuk diajak menerobos pos pemeriksaan. Bersama Soyan pun mulai berdiskusi dengan Nalanyandra dan menemukan bahwa gelombang sonik tikus penelan emas dapat menembus lapisan doki, apalagi doki Donghuan biasa seperti mereka ya. Nalanyandra tahu hanya seorang dengan doki yang kuat yang bisa bertahan melewatinya, atau seseorang yang dapat menggunakan teknik gelombang sonik lain untuk melawannya. Begitu Nalanyandra menjelaskan, Soyan langsung berpikir untuk menggunakan auman emas hingga harimau penghancur, apalagi dia juga telah mengkonsumsi pil naga misterius yang membuatnya Soyan seolah telah menyerap seutus auman naga. Momen diskusi diakhiri saat Jinsi mengatakan bahwa waktu persiapan sudah berakhir dan para ahli muda bisa mulai melewati pos pemeriksaan hanya dalam waktu 1 jam saja. Di saat yang sama dengan pengumuman Jinsi, kedua sosok penjaga pos mulai membuka mulut mereka.